Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku sekalian yang saya cintai rahimakumullah, mengawali pembahasan kita pada hari ini yaitu berkaitan dengan tinjauan syariah yang paling penting tentunya tentang sistem yang baru yang diterapkan oleh negara bagi rakyatnya, yaitu sistem jaminan kesehatan nasional. Sebelumnya mungkin kalau diperkenankan saya mau tanya dulu, di antara saudara ini yang hadir, ada yang punya kartu BPJS, kepesertaan BPJS? Ada? 1, 2, 3. Berarti mayoritas belum punya. Alhamdulillah, berarti sehat. Iya, belum punya juga sakit juga ada ya. Cuman biasanya kalau sakit kartu BPJS ini cukup membantu. Nah, karena sebagian kecil yang punya, berarti mungkin belum banyak yang tahu secara detail. Apalagi ada baru lagi kartu Indonesia Sehat. Ya nantilah sampailah. Nanti mungkin yang lebih panjang lebar ini tentu Ustadz Irwandi Tarmizi. Ini saya insya Allah mengantarkan saja. Paling enggak dengan bahasa medis bisa menggambarkan kepada saudaraku sekalian rahimakumullah, supaya ada gambaran. Dan tentu mungkin Dr. Irwandi bisa juga lebih tahu detail dibanding saya juga sangat mungkin, karena saya sebenarnya lebih banyak ke praktisi. Beliau mungkin membaca lebih banyak tentang peraturan. Intinya, saudaraku sekalian yang saya cintai rahimakumullah, BPJS ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan sebuah badan yang langsung di bawah presiden. Jadi negara Indonesia itu punya badan banyak. Contohnya yang langsung di bawah presiden, Badan Kepegawaian Negara, atau Badan BKKBN, atau badan-badan yang lainnya. Nah, di antara badan di bawah presiden ini ada namanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan ini dibentuk atas dasar undang-undang, namanya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional tahun 2004. Undang-Undang SJSN ini memerintahkan kepada pemerintah, pada presiden siapapun, untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dimulai tahun 2014. Tahun ini Januari 2014 adalah hari pertama diterapkannya sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, sistem atau BPJS ini, badan yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional JKN ini, mengelola peserta-peserta BPJS. Siapa peserta BPJS? Peserta BPJS ini terbagi menjadi 3
tiga kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang kita sebut dengan PBI atau penerima bantuan iuran. Maksudnya iuran BPJS ini yang per bulan kalau kelas 3 itu 25.900 per bulan. Itu dibayarkan oleh pemerintah. Maka kelompok yang pertama disebut penerima bantuan iuran oleh pemerintah, yang besaran iuran per bulannya itu langsung dibayarkan oleh kas negara kepada BPJS. Berapa banyak yang dibiayai oleh pemerintah? Yang dibiayai oleh pemerintah itu adalah sejumlah 86,7 juta. Yang dulu sebelum 2014 kita kenal dengan istilah Jamkesmas, Jaminan Kesehatan Masyarakat. Ini adalah kelompok pertama yang dikelola oleh BPJS, penerima bantuan iuran, yang iuran per bulannya itu dibayarkan oleh pemerintah. Jumlahnya dari penduduk Indonesia yang 240 juta itu 86,7 dibayarkan oleh pemerintah. Itu kelompok yang pertama. Jadi dia tidak iur biaya sama sekali, tidak mengeluarkan uang sama sekali, tapi negara yang membayar. Jenis yang kedua, yaitu bukan penerima bantuan iuran atau non PBI. Siapa non PBI ini? Adalah iurannya diambilkan pula dari kas negara, akan tetapi besarannya tidak ada yang kelas 3. Besarannya itu ikut kelas 2 dan kelas 1. Siapa itu? Yaitu PNS, TNI Polri, dan keluarganya. Itu kelas 2 dan kelas 1. Maka kalau ada Bapak Ibu yang PNS, itu sudah otomatis, begitu pula anaknya, itu otomatis langsung mendapatkan kartu BPJS. Kalau dulu Askes. Jadi suami, istri, dan 2 orang anak. Ini kalau istri kedua belum masuk, undang-undangnya belum masuk, Pak. Nah, ini kalau bapak-bapak lihat atau ibu-ibu lihat slip gaji kalau PNS ya, tidak akan ada pemotongan Askes di situ, karena langsung uang itu dari kas negara, dari dana alokasi umum langsung masuk kepada iuran BPJS. Itu meliputi PNS dan TNI Polri. Itu adalah jenis yang kedua. Jenis yang ketiga itu adalah jenis yang mandiri. Jenis yang mandiri yaitu membayar sendiri. Membayar sendiri itu dengan cara warga negara Indonesia membawa surat keterangan diri, kemudian mendaftarkan diri ke BPJS, ke kantor wilayah BPJS di tempatnya. Akan tetapi untuk mendaftar itu harus 1 KK, harus 1 KK. Misalkan saya, istri saya dan 3 orang anak saya mau saya daftarkan ke ini misalkan ke BPJS, maka tidak bisa hanya saya dan istri saya saja, anak-anak saya tidak bisa. Semuanya harus ikut didaftarkan. Harus 5-5-nya ikut. Kalau 5-5-nya ini diikutkan, memang harus semuanya ikut. Yang kelas berapa yang Anda pilih kalau mondok? Jadi besaran iuran itu kita yang menentukan kalau mandiri. Bisa dipilih apakah kelas 3,
Kalau seandainya mondok kelas 3 di pelayanan kelas 1 atau kelas 2. Besarannya 25.900, kemudian 40 sekian pokoknya. Kemudian kalau kelas 1 itu 59.900 rupiah per bulan yang bisa digunakan setelah punya kartu itu 7 hari. Sehingga untuk saat ini ya, tapi biasanya berubah-ubah peraturannya. Tidak bisa misalkan saya sakit saat ini ya, moga-moga diubah. Saat ini kalau seandainya saya mondok di PKU misalkan, nah ini saya kasih contoh rumah sakit saya sendiri aja ini, mosok rumah sakitnya yang lain. Misal mondok di PKU, ini PKU ada banyak Pak, ada PKU Jogja, ini malah iklan, ditarik panitia nanti. Jadi sekalian aja semua PKU kerjasama dengan BPJS. Sampai mana tadi ya? Oh kalau sakit ya. Misal saya mondok di PKU, kemudian saya belum jadi anggota BPJS. Kemudian tengah jalan saya tahu, oh ya ini bisa daftar ternyata. Nah itu tidak bisa langsung berlaku ketika itu. Setelah kartunya jadi 7 hari baru bisa berlaku, sehingga seri sakit itu tidak bisa ditanggung oleh BPJS. Itu dari segi kepesertaan. Kemudian kalau membayarnya telat bagaimana? Kalau membayarnya telat memang ada denda administratif. Kalau saya tidak salah 2% dendanya tiap bulan. Dan kalau misalkan tiap bulan tidak membayar, belum bayar atau telat bayar, qadarullah sakit. Misalkan ini bulan 11, telat bayar bulan 7, 8, 9, 10. Qadarullah bulan 11 sakit kemudian mondok, mau menggunakan kartu itu lagi tidak bisa Bapak Ibu. Dia harus melunasi dulu hutangnya atau melunasi dulu iuran yang belum terbayar plus denda 2% tiap bulan. Setelah itu pun 7 hari lagi baru bisa menggunakan. Jadi tidak boleh telat, intinya begitu. Ya motor juga kalau STNK telat 50.000 Pak. Apalagi kalau ketangkap lebih banyak. Kita lanjutkan, itu tadi kalau telat. Nah kemudian selain BPJS sebenarnya ini sedikit tambahan pada panitia, saya mohon izin. Sebenarnya selain BPJS itu ada juga jaminan kesehatan daerah. Kalau Sleman itu JPKM Sleman, kalau kota namanya Jamkesda Sleman, Jamkesda Bantul, tiap kabupaten punya Jamkesda. Kepesertaannya pun sama. Ada yang dibayari oleh pemerintah daerah, ada yang mandiri. Contohnya Kabupaten Sleman. Itu Kabupaten Sleman, JPKM Sleman itu kepesertaannya dengan cara mendaftar dan membayar iuran 125.000 atau 130.000 per tahun. 1 tahun membayar 130.000 kurang lebih sekitar itu, dan layanannya sama persis plek dengan BPJS. Itu kalau Sleman. Kalau kota, asal punya KTP Kota Madya bisa menggunakan kartu Jamkesda kota, tapi harus datang ke pemerintah kota Yogyakarta. Ada Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan Daerah, tidak perlu daftar, cukup dengan KTP saja. Nah ini mungkin yang belum banyak diketahui. Kalaupun tidak bisa dengan dua ini, ada lagi jaminan kesehatan provinsi. Jaminan kesehatan provinsi ini
anggaran 1 tahunnya itu 80 miliar. Tapi yang terpakai sebenarnya hanya separuhnya, 40 miliar. Karena alhamdulillah banyak yang sehat. Kemudian semuanya itu sama sistemnya. Sistemnya dengan sistem BPJS. Kita katakan sistem BPJS. Kalau bahasa kesehatannya sistem rujukan, dan sistem pembiayaannya dengan INASIBIJIS, sistem pembiayaan plafon. Nah, manfaat dari peserta BPJS ini adalah kalau dia berobat itu gratis. Rawat jalan maupun rawat inap tidak boleh membayar. Rumah sakit seandainya menarik bayaran dari peserta itu mendapatkan peringatan, sanksi, bahkan sampai diputus kerjasamanya. Ada salah satu rumah sakit di Jogja ini diputus kerjasamanya oleh karena banyak menarik uang dari peserta BPJS yang harusnya tidak boleh iur biaya. Nah, kapan bisa digunakan atau bagaimana caranya menggunakannya? Kalau kita sakit, seandainya ini makanya ini namanya kesehatan, asuransi kesehatan itu kan secara umum biasanya Bapak ini mungkin nanti Ustaz Irwandi yang bisa membahas. Kalau asuransi kesehatan selalu, bahkan saya pun yang dokter selalu ditawani, dok ini dokter ini umurnya memang masih muda. Nah kan saya dokter bedah, jadi kalau bedah ini umur 30, 40, 50 mungkin masih kuat dok. Tapi kalau 50 lebih itu sudah tremor. Ini tidak ada jaminan dokter bisa bedah lagi. Nah, kami akan menjamin dokter. Ini bahasanya asuransi kesehatan. Sampai mana lagi nih tadi? Oh ya, kalau sakitnya itu darurat, emergensi. Misal, contohnya emergensi itu patah tulang. Nah, ini saya contohkan bagian saya lagi nih. Kalau patah tulang, tapi patah tulang yang bisa pakai BPJS itu patah tulang yang bukan kecelakaan lalu lintas. Kalau kecelakaan lalu lintas harus jasara harja. Kecuali jasara harja tidak bisa mengcover, baru di cover oleh BPJS dengan syarat surat dari kepolisian bahwa ini kecelakaan tunggal. Tetap surat dari kepolisian. Mau ke BPJS mau ke jasara harja, kuncinya surat BAP dari kepolisian. Nah, misal jatuhnya di rumah. Kalau di rumah ini masih bisa di cover oleh BPJS. Maka langsung ke UGD di rumah sakit manapun. Di Jogja ini hampir semua rumah sakit kerjasama dengan BPJS. Hampir semua rumah sakit. Kalau klinik sedikit saja yang bekerja sama, tapi rumah sakit hampir semuanya kerjasama. Akan tetapi kalau sakitnya bukan gawat darurat, maka harus ke dokter keluarga, puskesmas atau klinik keluarga untuk mendapatkan rujukan seandainya memang perlu dirujuk. Kalau tidak perlu ya cukup di penerima atau pemberi layanan kesehatan primer yang pertama. Nah, dokter keluarga atau puskesmas ini kalau yang PBI yang pertama tadi sudah ditentukan di puskesmas. Tapi kalau yang mandiri, yang askes dan yang lain-lain itu bisa memilih. Misalkan rumah saya di Nogotirto, kebetulan di sana ada dokter keluarga, maka saya memilih dokter keluarga yang dekat rumah saya. Baru dirujuk karena Sleman, dokter keluarga tersebut hanya bisa merujuk ke yang wilayah Sleman, tidak bisa merujuk ke wilayah Kota Madia. Kalau mau ke Sarjito tidak bisa langsung dari dokter keluarga ke Sarjito, harus dari rumah sakit daerah atau dari rumah sakit tipe B yang di bawah Sarjito, misalnya PKU, Bethesda maupun Panti Rape. Tidak bisa langsung ke Sarjito, kecuali 1 kilometer sekitar Sarjito itu khusus, itu khususon, itu khusus saja. Secara umum tidak bisa.
Nah, peserta kalau seandainya mondok, maka mondok sesuai kelasnya tidak boleh membayar. Ya boleh iur biaya rumah sakit akan dikenai sanksi. Tapi boleh membayar kalau naik kelas. Kalau naik kelas, misalkan jatah kita kelas 2, naik ke kelas 1, maka selisih kelas 1 dan kelas 2 kita yang membayar iur biaya. Atau naik VIP, iur biaya. Tapi kalau di kelas yang kita kepesertaannya di situ, maka tidak boleh membayar. Walaupun itu operasi, walaupun itu cuci darah seminggu 2 kali, yang sekali cuci darah itu 700-800 ribu, sekian bulan, sekian tahun, semuanya gratis. Walaupun operasi tulang misalkan habis 10 juta misalkan, gratis semuanya kalau sesuai kelasnya. Atau operasi usus buntu nih, Dokter Adi Sihono ini, usus buntu sakit, misal habis 7 juta, ini tidak bayar sama sekali, asal sesuai kelas. Jadi mungkin itu sebagai muqaddimah tentang BPJS. Harapan saya nanti bisa diperdalam dalam sesi tanya jawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bisa kita lanjutkan dengan sesi dialog. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.